Plastik industri memproduksi bahan polimer dan menawarkan layanan dalam plastik yang penting bagi berbagai industri, termasuk pengemasan, bangunan dan konstruksi, elektronik, ruang angkasa, dan transportasi. Plastik industri ini adalah bagian dari industri kimia. Sifat-sifat plastik industri dibagi menjadi 5. Yang pertama, ringan. Yang kedua, kemampuan dibentuk sangat baik. Yang ketiga, meredam suara. Yang keempat, lubrikasi. Dan yang kelima, tahan abrasi. 1. Polyamid atau lebih sering dikenal dengan nama nilon merupakan resin dengan ikatan amida yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tahan panas. Yang kedua, kekuatan dan modulusnya tinggi. Dan yang ketiga, digunakan untuk bahan komposit dan isolasi listrik. Berikut ini merupakan tabel dari jenis dan sifat-sifat polyamid. A. Absorpsi air. Karena gugus amida hidropolik, maka nilainya adalah hygroskopik. Makin tinggi kristalinitas, maka makin kecil jumlah gugus amida yang ada dan makin kecil juga sifat hidroskopiknya. B. Sifat mekanik. Nilon lebih unggul dalam kekuatan tarik dan ketahanan impak, serta masuk dalam golongan ketahanan abrasi dengan pelumasan yang paling menguntungkan di antara berbagai resin. C. Sifat kimia. 1. Tidak larut dalam alkohol, alkali, eter, hidrokarbon, keton, dan deterjen. Kedua, larut dalam fenomena dan asam format. Yang ketiga, ketahanan asam nilon kurang dan mudah dihidrolisasi oleh asam-asam organik. Dan yang keempat, film nilon dapat melewatkan uap air. D. Sifat listrik. Karena bersifat hygroskopik, maka sifat listrik rusak karena absorpsi air bertambah. Tahanan volume berkurang kira-kira 1/10 dengan bertambahnya air sebanyak 1%. E. Kemampuan cetak. 1. Temperatur pelumasannya sempit. Yang kedua, kalor pelelehannya tinggi. Yang ketiga, pada percetakan perlakuan panas dapat diberikan untuk menghilangkan tegangan sisa dan meningkatkan kristalinitas. Dengan pemanasan dalam parafin cair atau minyak pengeras terhadap kelebihan air pada 10-20 derajat lebih tinggi daripada temperatur kerja. F. Berikut merupakan tabel dari penggunaan polyamid sebagai plastik. Yang berikutnya yaitu polyasetal. Polyasetal sendiri merupakan resin termoplastik yang kristalin dengan struktur polieter yang terdiri dari rantai molekular gugus metilen dan oksigen yang berulang. Untuk polyasetal terdiri dari 2, yaitu yang pertama delren. Formaldehid dipolimerkan dengan berbagai katalis menjadi homopolimer molekular yang tinggi. Yang kedua, durakon. Kopolimer dibuat dari trioksan sebagai bahan pemula dengan polimerisasi pembukaan cincin dengan katalis. Nah, pada saat ini, beberapa persen etilen oksida ditambahkan dan dikopolimerkan. Adapun sifat dari polyasetal yaitu yang pertama, mudah diserang oleh asam klorida encer, asam nitrat encer, dan 10-20% asam asetat. Yang kedua, mempunyai kristalinitas yang baik. Yang ketiga, molekulnya tidak bercabang. Yang keempat, mempunyai ikatan hidrogen antara molekul-molekulnya. Yang kelima, keseragaman molekular dari kopolimernya kurang baik. Kristalinitas, titik leleh, dan berat jenisnya juga rendah. Yang keenam ini merupakan sifat kimia dari polyasetal, yaitu ketahanan terhadap pelarut yang baik. Hanya dapat
larut dalam fenol terklorinasi pada suhu tinggi. Adapun kemampuan cetak dari polyasetal itu, temperatur cetak adalah 190 sampai 220 derajat Celcius, dan temperatur cetakannya kira-kira sebesar 120 derajat Celcius untuk kompolimer. Sedangkan untuk kopolimer memerlukan temperatur lebih rendah, yaitu masing-masing 180 sampai 210 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Nah, karena bahan ini terurai oleh pemanasan yang terlalu lama dan melepaskan formalin, maka perlakuan harus diselesaikan dalam waktu pendek. Nah, bahan ini tergolong dalam kelompok dengan penyusutan pencetakan tertinggi, yaitu sebesar 1 sampai 3,5%. Nah, hal ini perlu diperhatikan. Yang ketiga yaitu penggunaannya. Untuk bahan ini unggul ditinjau dari kekuatan, ketahanan lelah, ketahanan melar, dan ketahanan abrasi. Bahan ini lebih ringan daripada logam. Unggul dalam ketahanan air, pelumasan diri, dan menguntungkan dalam kemampuan pencetakan. Nah, sehingga bahan ini digunakan secara luas untuk roda gigi, bantalan, kam, roda ban, skrup, penguatan, dan komponen mesin lainnya, mesin keperluan kantor, komponen mesin produksi, mobil, dan bahan bangunan. Selanjutnya, polikarbonat aromatik. Polikarbonat aromatik ini yaitu zat yang dihasilkan oleh metode Vosgen, reaksi pertukaran ester, dan lain-lain. Rantai molekul yang mempunyai gugus aromatik adalah kaku, lebih kristalin, dan terikat kuat. Untuk sifatnya dapat kita lihat dari tabel ini. Untuk bahan ini dalam sifat mekanik khususnya sangat baik dalam ketahanan impak, dan ternyata yang terbaik antara resin yang tak terisi. Meskipun demikian, ketahanan lelah bahan ini kurang baik dibandingkan dengan ketahanan lelah polyasetal dan nilon. Kekuatan tariknya kira-kira sama dengan polyasetal, sedangkan untuk kekuatan tekuk dan kekuatan tekan lebih baik dari rata-rata. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan cetaknya. Dengan titik leleh yang tinggi yaitu sebesar 220 sampai 230 derajat Celcius, maka temperatur cetakan dari polikarbonat ini adalah 240 sampai 300 derajat Celcius. Nah, karena temperaturnya dekat pada temperatur penguraian, yaitu lebih kurang 320 derajat Celcius, maka bahan ini akan menjadi coklat dan menyebabkan degradasi termal. Hal ini sangat perlu diperhatikan. Meskipun demikian, bila cukup dikeringkan dan disekat terhadap udara, degradasi akan diperlambat. Yang ketiga yaitu penggunaannya. Dengan memanfaatkan sifat-sifat unggul tadi,
maka polikarbonat dapat dipergunakan secara luas untuk komponen elektronik listrik, misalnya untuk tombol kontak, penutup, komponen komputer, mesin listrik, kipas angin, dan sebagainya. Demikian juga dengan bidang mekanik, digunakan secara luas dan efektif untuk berbagai struktur. Misalnya kipas angin, sambungan pipa, mesin jahit, berbagai alat ukur, topi pelindung, dan lain-lain. Resin polyester termoplastik jenuh pada umumnya disebut juga sebagai polyester, merupakan jenis resin yang paling umum dan memiliki ikatan rangkap pada tulang punggungnya. Sifat-sifat resin polyester termoplastik jenuh meliputi: yang pertama, permukaan halus mengkilat; yang kedua, titik leleh relatif tinggi; yang ketiga, mempunyai kekakuan tinggi; yang keempat, kekuatan mekanik unggul; yang kelima, tunggu dalam, di mana ketahanan impak, ketahanan abrasi, koefisien gesek, ketahanan melar, ketahanan retak tegangan, dan ketahanan cuaca yang baik. Kemampuan pemrosesan. Cara pemrosesan adalah dengan pencetakan injeksi pada 250 sampai 290 derajat Celcius pada cetakan 140 derajat Celcius. Dengan menggunakan PET yang dikeringkan mula secukupnya untuk menghilangkan lembaban, maka bahan dapat diekstruksi dan diorientasi secara biaksial pada temperatur yang cocok. Penggunaan resin polyester termoplastik jenuh kebanyakan digunakan untuk serat dan film maupun untuk botol, di mana pada masing-masing bahan dinyatakan sifat-sifat unggulnya. Selanjutnya, polisulfon merupakan polimer sintetis yang umum digunakan sebagai material membran, di mana pengembangan pertama itu pada tahun 1960-an. Sifat-sifat polisulfon itu sendiri, yang pertama, sukar dioksidasi karena adanya gugus sulfon; yang kedua, sukar dibentuk, hampir tak terurai oleh panas; yang ketiga, temperatur deformasi termal adalah 174 derajat Celcius. Cetak. Bahan harus dikeringkan secukupnya sebelum pencetakan, karena suhu pelelehan dan vikositas secara nyata lebih tinggi dari resin lain. Maka pada pencetakan perlu dipertahankan temperatur tinggi, sekitar 345 sampai 400 derajat Celcius. Untuk penggunaan polisulfon itu sendiri digunakan untuk komponen listrik, komponen mekanik, dan komponen mobil, karena penggunaannya yang cocok pada kondisi termal yang sangat berat. Polyvinylen oksida atau PPO merupakan termoplastik suhu tinggi. Sifat-sifatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sifat yang tinggi dalam modulus tarik, kekuatan tarik, tegangan mulur, dan tegangan patah. Yang kedua, kaku dan sangat kental. Yang ketiga, ketahanan melar agak lebih baik daripada polikarbonat.